Buat kalian yang belum tahu, di sini aku pakai iPhone 7 Plus warna merah dan aku pakai yang 256 GB. Terus di sini aku pakai soft case warna soft pink itu, harganya murah banget, 20 ribuan. Terus kalau kalian mau, aku bakal bikin haulnya, kalian tinggal komen di bawah. Jadi ini lock screen HP aku. Terus waktu dibuka, ini yang home screen-nya. Terus yang pertama itu yang dari bawaan iOS 14-nya. Di sini aku nggak terlalu tahu. Yang aku tahu itu yang paling atas itu ada kalender. Terus di sini ada jam dunia gitu. Terus tanggal, terus cuaca, terus habis itu kayak maps gitu. Terus baterai aku, terus ini tuh saham. Terus habis itu yang paling bawah ini kayak penggunaan aku sehari ini udah berapa jam. Dan yang tertinggi itu pemakaian Instagram aku, dan yang kedua adalah WhatsApp. Terus kalau digeser ini tampilan default aja sih, cuma ada tambahan si Gmail aku taruh situ. Terus di sini nggak semua aplikasi aku taruh sini karena di sini udah ada, jadi ini bawaan iOS-nya juga. Terus yang pertama itu ada saran, ada baru ditambahkan, ada sosial. Nah di sosial ini ada FaceTime, Instagram, pesan, telepon, sama WhatsApp. Jadi sosial media yang aku punya itu cuma Instagram sama WhatsApp aja buat chattingan, kayak biasa gitulah, lihat-lihat selebgram. Terus di utilitas ini ada App Store, jam, kalkulator, kompas, lacak, memo suara, My M3, My XL, pengaturan, pengukur, rumah, Safari, wallet, watch. App Store itu seluruh aplikasi kan dari situ pastinya. Terus memo suara itu buat kayak ngerekam suara gitu. Terus di sini ada My M3 karena aku ada dua kartu, yang pertama M3 sama My XL itu aku pakai XL Axiata. Jadi buat ngecek kuota, ngecek pulsa dan lain-lain. Terus habis itu pengukur itu bawaan dari iPhone-nya. Dia jadi bisa ngukur berapa panjangnya. Terus rumah aku nggak tahu, terus kayak mau browsing ya pakai Safari. Terus wallet, terus ada watch, Apple Watch. Kalau kalian punya Apple Watch tinggal dihubungin aja. Terus yang selanjutnya ada belanja dan makanan. Di situ aku pakai buat belanja online gitu. Aku pakainya cuma Shopee sama Tokopedia. Terus aku baru-baru ini download Uniqlo buat lihat-lihat aja gitu. Terus habis itu di produktivitas dan keuangan, di sini ada BCA Mobile, catatan, dana, Facebook, file, Gmail, iExpand Drive, kalender, kontak, mail, Mandiri Online, Meet, OVO, pengingat, pintasan, Zoom. Jadi aku punya 2 ATM, ya BCA Mobile sama Mandiri Online. Jadi biar bisa transaksi secara online aja. Jadi aku download gitu. Terus Dana sama OVO, tapi yang paling aku suka itu OVO. Terus baru-baru ini aku pakai Dana karena kata temen aku pakai Dana tuh nggak harus kayak setiap transaksi ngeluarin kayak biaya adminnya kayak gitu. Jadi kalau OVO itu emang sering dipotong-potong kayak gitu. Terus kalau Facebook itu misal kalian mau menjual jasa, misal kalian punya kelebihan apa, kalian bisa jual jasa kalian di Facebook. Atau kalian misal kalian membutuhkan jasa apa, misal ingin pembuatan aplikasi berbayar atau apa gitu, kalian bisa cari para jasa yang ngejualnya. Terus Gmail, terus iExpand Drive itu kalian kalau misal mau pindah dari iPhone gini, terus kalian mau pindah ke laptop yang bukan dari Apple, itu kalian butuh si ini, dan kalian harus punya flash disknya itu dari SanDisk aku punya. Jadi kalian tinggal pakai aja itu dan dihubungin langsung. Terus habis itu kalau Zoom sama Meet itu karena kebutuhan kuliah. Terus habis itu selanjutnya ada kreativitas. Di sini ada Canva, foto, grid post, InShot, kamera, KineMaster, Lightroom, Nici, PixArt, VN, terus ada WordSwag sama YouTube Studio. Yang sering banget aku pakai dari ini itu ya InShot, karena InShot itu buat ngedit video. Sebenarnya sama kayak VN juga, cuma lebih bagusan lebih sukaan aja ke InShot karena VN itu bagus, cuman kalau pas dia ngerender videonya waktu mau aku simpen itu tuh kayak filenya lebih besar gitu daripada yang InShot, karena InShot bisa milih kayak ada pengaturannya, mau misal dikurangin, diperkecil rendernya kayak gitu.
Terus Canva sama PicsArt itu buat apa, kalau kalian bikin apa gitu. Kalau PicsArt biasanya aku kayak bikin yang ada stiker-stikernya itu aku butuh PicsArt. Tapi kalau aku misal mau bikin kayak Instastory itu butuhnya Canva, karena Canva di situ udah ada template-nya dan kita tinggal ganti tulisannya aja kayak gitu. Terus KineMaster itu juga edit video, cuma aku downloadnya itu karena aku iseng, karena kalau di InShot itu kalau pakai iPhone itu nggak ada watermarknya. Terus aku iseng-iseng aja di KineMaster, apa bisa sih kalau aku pakai iPhone itu ada nggak ya watermarknya, dan ternyata masih ada. Terus karena aku kayak sayang banget mau dihapus, jadi aku biarin dia tetap di situ. Terus kalau Lightroom itu dia sangat-sangat membantu aku buat ngedit foto. Jadi kayak foto kamu bikin satu nada, satu tone kayak gitu, aku pakai Lightroom. Terus Nici juga bikin Instastory pakai itu, tapi udah jarang banget. Terus kalau Wordswag itu semisal kalian punya online shop atau apa, terus kalian foto produknya, terus habis itu kalian mau tambahin tulisan-tulisan yang bagus, aku biasanya pakai Wordswag ini. Terus kalau YouTube Studio itu aku kan buat lihat perkembangan YouTube aja, karena kan kalau lihat YouTube analitik dan lain-lain itu dari situ. Terus yang selanjutnya ada hiburan. Di sini tuh ada iTunes Store, musik, podcast, Apple TV sama YouTube. Jadi iTunes Store nggak pernah aku buka, nggak pernah aku gunain. Kalau musik itu aku nggak suka dengerin musik, jadi aku kayak lebih pilih dengerin musik tapi aku bisa lihat gambarnya juga. Jadi kayak ya MP4 gitu, jadi aku lihatnya dari YouTube. Terus kalau podcast itu kalian pengen dengerin yang sedih-sedih gitu, kalian buka aja podcast. Nah di situ nanti kalian tinggal cari aja siapa penyiarnya gitu. Terus Apple TV itu buat sambungin ke TV. Terus selanjutnya ada lainnya itu aku ada Pinterest sama Female Daily. Kalau Pinterest sendiri itu buat cari-cari gambar, semua gambar ada di sana, dan aku sangat suka cari-cari yang wallpaper atau lock screen yang estetik itu di situ. Terus juga ada video-video bagus di situ, video kayak ya quotes-quotes yang bervideo gitu. Terus habis itu kalau Female Daily itu aku pakainya karena buat lihat review-review skincare, body care, make up dan lain-lain, dan bisa kalian lihat di situ berapa rate-nya, komennya kayak gimana. Terus selanjutnya ada informasi dan bacaan. Di sini ada buku, cuaca, kiat, saham, terjemahan sama terjemahkan. Di sini yang aku tahu aja itu cuaca, jelas buat lihat cuaca dunia. Terus kalau saham ya lihat perkembangan saham yang baru naik apa yang baru turun kayak gitu. Terus terjemahan ini aku pakai Google Translate, dan itu Google Translate sangat membantu aku buat kuliah karena kan ada yang berbahasa Inggris dan aku kayak kadang nggak bisa berbahasa Inggris. Terus jadi aku butuh itu buat nge-translate Inggris ke Indonesia dan Indonesia ke Inggris. Terus kenapa aku nggak pakai terjemahkan itu, karena yang dari iPhone sendiri iOS 14 itu pernah aku coba dan itu ternyata bukan untuk Inggris Indonesia kayak gitu tuh nggak bisa. Jadi di sini tuh nggak ada yang namanya translate ke Indonesia, jadi ini kayak buat terjemahan dunia gitu. Terus selanjutnya ada di pendidikan itu Google Classroom, jelas buat beberapa mata kuliah aku yang pakai Google Classroom. Terus perjalanan di sini aku pakai Maps yang bawaan dari iPhone, tapi itu nggak terlalu membantu sih. Kalau kalian misal kalian mau ke tempat yang sedikit rumit itu pasti nggak bakal ketemu sih, karena dia tuh kayak yang jalan-jalan besar aja kayak gitu. Terus kalau kalian mau cari yang kayak gitu ya download aja Google Maps. Nah itu lebih membantu, tapi karena aku nggak pernah cari-cari destinasi baru, nggak pernah jalan-jalan ke tempat baru, jadi aku ngerasa kayak sama-sama nggak ngebutuhin, jadi aku nggak download dan pakai yang Maps adanya itu aja. Terus ada kesehatan dan kebugaran. Jadi cuma itu aja sih isi dari handphone aku. Yang jelas yang penting pasti bagi kalian itu yaitu buat edit video, edit foto kayak gitu. Dan aku pernah sih kalau pakai VS Code, cuma nggak terlalu pinter mungkin. Tapi kalau Lightroom aku udah kayak lancar banget gitu, pakainya gampang banget. Terus kalau edit video paling favorit itu pakai InShot. Sebenarnya sebelumnya aku juga punya iMovie, tapi aku belum download lagi karena
ya pakai InShot aja udah enak, jadi aku terusin pakai itu.